Bab 4 Fraksi Awan Berkabut. Di ruang utama, Xiao Zhan dan tiga tetua klan berbicara penuh semangat dengan tua aneh. Tamu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Namun setiap kali ketika tampaknya seolah-olah dia hendak memulai pembicaraan, ia akan menelan kembali kata-kata dan mengubah topik. Setiap kali dia melakukan ini, gadis lembut di sampingnya akan memberikan elder halus sekilas namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan pembicaraan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, Anda tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan hendak jatuh tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kuno dan bertanya Xiao Yan. Apakah Anda tahu? Xiao Yan penasaran melihat Sun Er. Apakah Anda melihat simbol pedang perak dengan awan pada manset jubah mereka? Sun Er sambil tersenyum ringan. Oh, Xiao Yan memandang ke arah ujung lengan tiga dan memang, di sana ia jelas melihat simbol bordir dari pedang berkilau di awan. Mereka adalah dari fraksi awan berkabut. Tanya Xiao Yan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah pergi keluar ke dunia nyata, ia membaca dari buku-buku tentang kubu ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Wutan, kota yang merupakan bagian dari kerajaan Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar dalam kerajaan Jiama, itu masih kerdil dengan ukuran kekaisaran, walaupun memiliki Magic Monster Mountain Rank di balik itu. Dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao. Tapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh kerajaan Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar. Ketitik di mana ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, yang biasanya disimpan wajah yang ketat dan keras, sangat hormat di depan tamu ini. Mengapa mereka di sini? Xiao Yan bisik. Jari ramping Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait dengan Anda, Saudara Xiao Yan. Tapi saya tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar respon Sun Er, Xiao Yan berhenti sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah Anda tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat ia meneliti wajah gadis. Sun Er menunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihat dia sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang. Nalan Yanran, cucu Nalan Jie, Komandan Lionheart dari Kekaisaran Jiama. Dia tunangan saya yang diatur antara keluarga kita, sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jie sudah seperti saudara darah dan pada waktu itu, Anda dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, sehingga keduanya memutuskan kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah Anda lahir, kakek tewas dalam perkelahian dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan menjadi lemah. Sun Er berhenti dan menatap Xiao Yan yang diserap dalam Sun Er cerita. Nalan Jie tidak hanya sombong, ia juga menempatkan penekanan ekstrim pada janji-janji. Pernikahan diputuskan oleh dia, jadi meskipun nama Anda telah cukup buruk beberapa tahun terakhir, ia telah tidak pernah memikirkan membatalkan pernikahan. Kakek itu yakin cukup keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki kata akhir dalam segala hal dalam keluarga sehingga meskipun ia benar-benar sangat menyukai cucunya, tak seorang pun di keluarga telah melangkah ke menentang pernikahan. Mata indah Sun Er ringan melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan. Tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pemimpin faksi dari awan berkabut. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki daya yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan mencoba mereka yang paling sulit untuk mengubah hal-hal yang mereka tidak suka dan sayangnya. Dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikan dia dengan saudara Xiao Yan. Anda mengatakan bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan. Wajah Xiao Yan gelap. Pada saat ini ia sangat marah. Bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya, melainkan karena Nalan Yanran sedang mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh hadir klan. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan yang menghormati dalam klan.
Xiao Yan perlahan menghirup. Udara dingin menenangkan pikirannya berkecamuk. Dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk tinjunya. Berpikir, jika saya adalah seorang dosi yang berani menginjak-injak martabat saya. Memang benar, jika Xiao Yan adalah dosi, kemudian, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi awan berkabut, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Sebuah dosi berusia 15 tahun. Hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi seperti di seluruh sejarah Doki Daratan. Dan beberapa orang yang berada di tingkat itu ketika mereka yang muda sekarang beberapa orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil rapuh cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er lembut berkata, "Saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu kerugian sendiri. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusan hari ini." Menyesal, Xiao Yan ejek. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki jenis mewah. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er, bagaimana kau begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan. Ayah saya mungkin tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana Anda tahu semua ini? Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat menghindari Sun Er pada subjek, Xiao Yan hanya bisa pasrah tersenyum. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, ia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan apapun dengan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggeleng dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi hal yang tabu, sesuatu yang mereka tampaknya takut berbicara tentang. Untuk Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau bagaimana cerdik ia mencoba, Sun Er akan selalu tinggal diam. Apapun. Jika Anda tidak ingin mengatakan itu maka tidak. Sambil menggelengkan kepala, wajah Xiao Yan tiba-tiba gelap lagi. Tamu tua. Di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi awan berkabut untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu menggunakan beberapa taktik tahu malu. Kemarahan mulai terbangun dalam hati Xiao Yan.